Berjumpa kembali dengan Bapak Teguh Haryanto, Pendidikan Agama Kristen, pertemuan yang ketiga, kompetisi dasar 2 kelas 12. Kita mulai dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami melanjutkan di pertemuan ketiga untuk multikulturalisme. Tolong kami supaya tidak hanya memahami, tetapi dapat kami menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Multikulturalisme gereja di Indonesia. Dalam kehidupan bergereja, nampak ada keterbatasan bagi orang Kristen. Bagaimana sulitnya orang Kristen atau umat Kristen dalam membangun gedung gereja. Di sana sini menghadapi banyak kendala yang cukup besar. Dan sampai saat ini beberapa jemaat baik Katolik maupun Protestan masih tetap berjuang untuk memperoleh haknya di dalam mendirikan gereja. Dalam komunitas Kristiani, gereja-gereja di Indonesia dibangun di atas bangunan suku. Karena anggota gereja terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, budaya, adat, dan kebiasaan, serta geografis yang berbeda-beda. Paparan ini menunjukkan bahwa fakta gereja di Indonesia adalah multikultur. Namun pandangan masyarakat terhadap keberadaan gereja bukan multikulturalisme. Sebab kenyataan juga kita hadapi betapa gereja di Indonesia tidak dipandang memiliki kesederajatan. Di sana sini masih ada kendala-kendala di dalam banyak persoalan, termasuk antara lain membangun tempat ibadah. Itulah fakta multikulturalisme yang dihadapi gereja di Indonesia. Jadi sebagai umat Kristen, orang percaya, kita harus berjuang untuk tidak hanya menyikapinya dengan mengembangkan multikulturalisme, tetapi memperjuangkan kesetaraan di tengah masyarakat, di mana faktanya masih banyak orang yang tidak memahami tentang multikultur dan multikulturalisme. Di dalam multikultur, kita dapat mengembangkan beberapa nilai yang dapat diwujudkan di dalam hidup di tengah masyarakat dan berbangsa. Pertama, nilai pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Sebab ini fakta yang tidak bisa ditolak. Indonesia memiliki kebinekaan dan berdirinya Indonesia didasarkan dari keberagaman. Yang kedua, nilai perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Di sini nilai pengakuan sama ini berarti kesadaran untuk menempatkan semua kelompok golongan dan masyarakat dalam berbagai latar belakangnya memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu berarti bahwa yang besar ataupun yang kuat tidak ada dalam posisi untuk
menekan atau menindas yang minoritas. Nilai multikultur yang ketiga, yaitu kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Ketika berrelasi dengan orang lain per orang lain memiliki kedudukan atau kesederajatan yang sama dengan dirinya. Ketika ada berada di kelompok, baik yang sama ataupun yang berbeda, itu juga memiliki kesederajatan dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nilai multikultur yang keempat adalah penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati perbedaan. Yang kelima adalah unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Masyarakat yang adil dan makmur, damai sejahtera, itu akan terwujud bila 5 unsur keberagaman itu menjadi patokan, tuntunan, tonggak yang secara bersama-sama bukan hanya dipahami, tetapi diperjuangkan untuk diwujudkan. Maka situasi bangsa dan negara ini akan menjadi semakin baik mengatasi berbagai persoalan. Karena keberagaman justru menjadi satu berkat, suatu kekayaan yang dapat mewujudkan suatu bangsa yang besar. Di dalam membangun masyarakat yang multikultur, artinya keadaan rukun serta bersatu, ada berbagai sikap yang harus dihindari. Artinya secara sadar hal ini mengakibatkan terjadinya hal-hal yang buruk terdapat di dalam masyarakat. Yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultur seperti Indonesia. Yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Indonesia dapat maju dengan bekal kebersamaan, sebab itu yang muncul adalah disintegrasi sosial bila etnosentrisme ini masih tetap dikembangkan atau dibangga-banggakan oleh kelompok tertentu. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan provinsialisme, yaitu paham gerakan yang bersifat kedaerahan, dan eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Kalian bisa melihat contohnya dengan mengamati situasi keadaan masyarakat kita dalam hal terkait berpolitik, sosial, ekonomi. Cermati, maka sikap etnosentrisme ini
masih juga ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya dan bila dikembangkan karena akan memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Dan diskriminatif ini juga masih ada dan banyak di tengah-tengah masyarakat. Lalu keempat adalah stereotip. Stereotip adalah sikap berdasarkan konsep mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka-prasangka subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keberagaman suku, bangsa, dan masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Ini harus diterima. Ya, tidak tepat untuk apabila perbedaan itu dibesar-besarkan sehingga kemudian prasangka buruk itu dikembangkan. Itulah stereotip. Nah, tentu saja ada banyak sikap-sikap yang lain yang berlawanan dengan multikulturalisme. Itulah yang menjadi PR untuk merubah pola pandangan sehingga pandangan-pandangan itu lambat laun terkikis dan masyarakat atau bangsa Indonesia secara sadar betul membutuhkan pandangan multikulturalisme. Ketika membaca kitab suci Alkitab di dalam Perjanjian Lama, ada 5 kitab di mana terkesan di sana bahwa bangsa Israel lah satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Allah dan diselamatkan. Dan Allah seolah-olah mengabaikan bangsa-bangsa yang lain. Itu kesalahpahaman di dalam membaca Alkitab. Akan tetapi dalam tulisan Perjanjian Lama, ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, memang di sana bersinggungan dengan banyak bangsa-bangsa yang lain. Ada satu cerita bahwa ketika di tanah Kanaan, bangsa Israel oleh seorang perempuan beserta keluarganya diselamatkan dan ditolong. Ya, karena saat itu para pengintai ya terjepit, dan karena pertolongan perempuan dari bangsa Kanaan ini mereka diselamatkan, dan perempuan ini juga ikut diselamatkan. Itu contoh kecil ya, di mana membaca Perjanjian Lama juga harus secara teliti. Lalu apa yang terjadi ketika pertemuan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain sehingga ada penolakan? Yang ditolak sebetulnya adalah peribadatan bangsa Kanaan. Ya. Karena Allah menuntun bangsa Israel agar ibadah-ibadah dan ketaatannya kepada Allah itu tidak boleh dicemari. Sehingga ketika bangsa-bangsa yang lain di mana mereka
menyembah berhala, maka inilah yang ditolak oleh bangsa Israel dan ditolak oleh Allah. Mereka bergaul dengan siapapun, dengan bangsa manapun. Jika orang Israel bergaul dengan bangsa lain itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh dari budaya ibadah mereka, maka bisa saja bangsa Israel itu akan terbawa pada penyembahan-penyembahan berhala. Akibatnya bangsa Israel akan melupakan Tuhan dan tidak lagi beribadah kepadanya. Sehingga kita harus memahami bahwa apabila ada dalam kisah perjanjian lama, ya, seolah-olah Allah menolak bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel, itu bukan berarti keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Ingat apa yang dilakukan atau janji Allah kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapak segala bangsa. Artinya melalui Abraham berkat bagi segala bangsa. Oleh karena itu, pergaulan dengan suku bangsa, budaya, dan agama lain yang beragam, multikultur, tidak berarti bahwa kita harus menyatu, melebur, sama dengan mereka. Tapi kita harus memegang dasar-dasar atau prinsip-prinsip di mana ada batas-batas yang membedakan, ya, iman, yang membedakan bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai latihan, tulis poin-poin penting menyangkut multikulturalisme yang dapat memperkuat persatuan umat Kristiani dan bangsa Indonesia. Bacalah dalam buku paket materi tentang multikulturalisme sehingga memperluas wawasan kamu. Lalu simaklah berita-berita di tengah masyarakat yang sekarang dapat dengan mudah disimak melalui media sosial, melalui Google, melalui website, melalui berbagai macam informasi yang ada. Yaitu menjawab bagaimana sumbangan multikultur bagi persatuan umat Kristiani. Ya. Sumbangan itu artinya adalah peran. Bagaimana Anda, kita, umat Kristen, ya, gereja ikut berperan di dalam persatuan umat Kristiani, mengembangkan multikultur di Indonesia. Yang kedua, sumbangan multikultur bagi persatuan bangsa. Artinya peran-peran apa yang bisa dilakukan oleh Anda, oleh kita, oleh orang-orang percaya, oleh bangsa kita, Indonesia, masyarakat untuk mengembangkan multikultur sehingga menyatukan bangsa Indonesia. Karena itu kalian perlu mengisi sejumlah pernyataan untuk dijawab secara apa adanya. Ya, silakan ditulis nama, kelas, ya, di sana tanggalnya berapa. Nah, di situ ada pilihan-pilihan option di mana nilai-nilai multikultur dicantumkan, lalu kemudian apakah sikapnya tidak pernah, jarang, seringkali, atau selalu. Ini akan mengukur bagaimana multikulturalisme
yang sampai hari ini dipahami oleh kita, dan sekaligus dapat menilai diri sendiri ya, melalui jawaban yang kalian tulis dengan memberikan centang, tidak pernah, jarang, seringkali, atau selalu. Bisa dihitung penilaiannya dengan skala penilaian yang sudah ditentukan di tabel ini. Kita mengakhiri pertemuan ketiga ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur menyelesaikan pertemuan yang ketiga ini. Tuhan menolong kami agar kami dapat mendalami lebih lanjut di pertemuan keempat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.